Kesembilan orang datang ke rumah satu demi satu, dan kemudian saraf tegang mereka sedikit rileks. Lagi pula, mereka juga baru saja bertemu dengan kepala eksekutif. Sejak memasuki ruangan, Mo Chen juga dengan cermat mengamati pergerakan beberapa orang. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan manajer umum Wu Jiang, sejak mereka turun dari kapal, semua yang mereka lakukan di sini terkait dengan hasil tes. Prestasi dan bakat masa depan seseorang pasti berkaitan dengan banyak faktor seperti perilaku dan perilakunya. Mo Chen pertama-tama memperhatikan murai dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya, dia dengan santai melihat bola kristal dan perabotan di ruangan itu, dan kemudian mengutuk sesuatu. Segera setelah itu, ada kekurangan yang masih hidup, yang masih tampak pucat. Ketika dia memasuki ruangan, dia tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia menutup mulutnya dengan kain kasa, dan beberapa darah hitam terbatuk keluar. Kemudian, dengan mata jahat Mo Chen, dia juga menemukan bahwa Mueller dan Shen Su tampaknya sama tidak pada tempatnya seperti yang lain. Tentu saja, Mo Chen tidak terlalu banyak ikut campur, karena ini adalah urusan mereka sendiri, dan mereka juga memperhatikan beberapa orang lain. Orang berikutnya yang masuk adalah seorang wanita dengan penampilan seekor binatang kecil berdiri di bahunya. Binatang kecil di bahunya juga berkicau, memancarkan udara dingin yang tak terlihat, yang membuat suhu di seluruh ruangan tiba-tiba naik turun. Xiao Han, jangan tertipu. Liu Yin juga berkata dengan tajam kepada Xiao Han di bahunya, dan kemudian membelai bulu yang terakhir dengan satu tangan. Yang aneh untuk dikatakan, cahaya biru di tubuh Xiao Han meleleh, dan hawa dingin yang parah di dalam ruangan juga menghilang. Kemudian Liu Yin juga melihat sekeliling ruangan seperti bayi yang penasaran. Adapun iblis, itu juga memancarkan aura menggoda dan stabil. Sekarang di dalam ruangan, sepasang mata yang bersinar dengan air musim gugur perlahan berputar. Meskipun ini pasti terkait dengan latihan-latihannya, itu karena konsentrasi Mo Chen juga kontrol. Dia tidak bisa berhenti, jadi dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Wang Zhong dan Sun Ming, seorang idiot bela diri dan idiot pedang, tentu saja tidak akan pergi untuk menyelidiki rumah itu. Adapun Yueru, Feng Yi dan Xiao Yan, mata mereka tidak pernah meninggalkan tubuh Mo Chen sejak awal, dan Mo Chen juga merasa bahwa ketiganya jelas berpendidikan tinggi. Kemudian dia mengangguk lega, seolah-olah dia punya ide. Di sini kita menyimpan alat-alat yang digunakan untuk tes. Tesnya dibagi menjadi bagian. Bagian pertama adalah tes kekuatan, bagian kedua adalah tes kekuatan jiwa, bagian ketiga adalah tes kebugaran jasmani, bagian adalah menurut 3 data tes di atas. Talenta 1, 2, 3, 4, dan 5 diberikan secara komprehensif. Orang-orang sebelumnya semuanya telah diuji, dan sekarang orang-orang di benteng kami kurang dari beberapa dari Anda yang belum diuji. Setelah semua tes selesai, poin bakat 1, 2, 3, 4, dan 5 akan diumumkan secara seragam. Adapun yang disebut uji coba, itu didasarkan pada hasil tesmu, 1, 2, 3, 4, dan 5 talenta. Mo Chen juga berkata perlahan, untuk memberi mereka waktu untuk bereaksi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, tiba-tiba juga menjadi jelas bahwa apa yang disebut tes terdiri dari 3 bagian, kekuatan dan kekuatan jiwa sendiri ditambah tes kekuatan fisik, maka bakat tingkat kelima di bagian keempat adalah tanggung jawab orang yang bertanggung jawab. Jadi, siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Mo Chen juga memberikan pengantar singkat dan kemudian berkata, semuanya sulit pada awalnya, biarkan aku datang dulu. Sun Ming juga menyeringai, jelas tidak sedikit khawatir tentang apa yang disebut ujian ini. Bagaimanapun, meskipun kekuatan jiwanya lebih lemah, ia memiliki kekuatan dan kekuatan fisik, keuntungan besar, dan Sun Ming juga percaya diri. Di antara 9 orang dalam ujian, tidak akan ada orang yang kekuatan fisiknya melebihi kekuatannya sendiri. Baik, ayo, tuangkan saja energi dendammu ke dalam bola kristal. Mo Chen merasa lega mendengarnya, dan kemudian mengeluarkan bola kristal yang indah. Sun Ming melangkah maju, dan kemudian napas di tubuhnya meningkat hingga batasnya, otot-otot di tubuhnya juga membengkak, dan pembuluh darah biru meledak. Jejak dendam terpisah dari tubuh Sun Ming, tak terkendali, dan kemudian menuju bola kristal di tangan Mo Chen. Puncak Dodi. Mo Chen merasakan cahaya meluap dari bola kristal, lalu berkata, mendengar ini, semua orang tidak terkejut, karena Sun Ming sudah memiliki kekuatan mendiang Dodi sebelum memasuki reruntuhan, jadi tidak mengherankan jika Dodi saat ini berada di puncaknya.
Selanjutnya, Mo Chen juga berkata setelah mendaftar. Beberapa orang berikutnya mengikuti metode Sun Ming dan menyuntikkannya ke dalam bola kristal dengan cara yang persis sama. Wang Zong, mendiang Dodi. Pesona setan, puncak dari Dodi. Feng Yi, puncak dari Dodi. Muller, mendiang Dodi. Orang mati yang hidup, puncak kaisar pertempuran bintang 3. Feng Yi, puncak dari Dodi. Yueru, mendiang Dodi. Xiaoyan, puncak dari Dodi. Setelah hanya mendaftarkan tingkat kekuatan 9 orang, Mo Chen juga bersiap untuk memulai bagian kedua dari tes. Tetapi di bagian pertama dari uji kekuatan barusan, Mo Chen menemukan beberapa rahasia dari 9 orang ini. Misalnya, Wang Zong, meskipun hanya kekuatan mendiang Dou Emperor, tetapi mata tajam dan pedang raksasa di belakangnya, jika tidak ada energi pedang, perlahan-lahan menyebar, meskipun bahkan kekuatan Kaisar Dou Bintang 3 ini, pada tahap akhir, orang biasa tidak berani meremehkan. Berikutnya adalah Feng Yi, seorang wanita dengan rok warna-warni, seorang wanita dengan 2 atribut angin dan guntur. Seperti yang kita semua tahu, hanya ada satu jenis atribut pada orang normal. Pertama, itu untuk kenyamanan kultivasi. Jika tidak, ada terlalu banyak atribut. Alasannya adalah bahwa seni tidak berlebihan. Di sisi lain, ada satu jenis atribut dan jenis atribut lainnya. Di antara, sangat sulit untuk dikendalikan, apalagi berkultivasi ke tingkat ini. Tidak terduga bahwa wanita yang tampaknya pendiam dengan rok warna-warni ini sangat kuat. Diikuti oleh seorang wanita bernama Yueru dengan senyum tipis, Mo Chen merasa bahwa ada sesuatu yang akrab dalam aura ketika dia memancarkan aura. Dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya dan memikirkannya dengan hati-hati. Ini sepertinya aura dari master sekte dari sekte tertentu di zaman Xuantian, tapi saya tidak tahu mengapa aura yang sama muncul pada wanita ini. Berikutnya adalah Xiaoyan. Xiaoyan memberinya perasaan bahwa itu tidak terduga, bahkan dengan kekuatan awal Kaisar Dou Bintang 4 Mo Chen, dia tidak tahu mengapa. Meskipun kekuatan Mo Chen bukanlah pertempuran frontal, tetapi teknik memanipulasi boneka. Kekuatan beberapa orang di sekitar Xiaoyan juga telah membuat kemajuan besar, dan dia cukup terkejut. Jelas, mereka semua memiliki beberapa petualangan aneh di reruntuhan, jika tidak mungkin untuk maju dalam waktu singkat, tetapi Xiaoyan juga tidak khawatir, karena sekarang kekuatan jiwanya telah pulih ke puncak, belum lagi avatar entitas jiwa biasa Kaisar dan avatar teknik bertarung, bersama dengan banyak sarana Lotus of Destruction dan Golden Demon Wayang, juga memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menonjol dalam uji coba ini. Bagian kedua adalah tes jiwa. Mo Chen juga berkata, uji jiwa bagian kedua ini juga sangat sederhana. Selama Anda merangsang kekuatan jiwa di alam jiwa Anda, instrumen ini akan secara otomatis mengenali levelnya. Kekuatan jiwa dibagi dari 1 hingga 10, 1 adalah yang terendah dan 10 adalah yang tertinggi. Ayo, setelah Mo Chen selesai berbicara, lampu di ruangan itu tiba-tiba padam, dan manik-manik ekstra bercahaya muncul di tangannya. Orang baik, itu benar-benar mengisap manik-manik roh. Liu Yin juga berkata ketika dia melihat manik-manik di tangan Mo Chen. Apa itu manik roh? Xiaoyan juga bertanya. Yang disebut mutiara spiritual adalah barang yang khusus digunakan oleh beberapa sekte untuk menguji bakat murid mereka. Dikatakan bahwa mutiara ini sangat berharga. Dan di benua Dou di kita, selama setiap orang memiliki Douqi sejak lahir, bahkan jika mereka tidak secara khusus mengembangkan kekuatan jiwa, mereka akan memiliki beberapa kekuatan jiwa. Hanya saja kekuatan dan kelemahan kekuatan jiwa ini berbeda dari orang ke orang, dan sulit bagi orang biasa untuk menemukannya. Yueru juga berkata, ketika dia berada di benua Douqi, Xiaoyan hanya tahu bahwa tingkat jiwa apoteker mereka adalah alam fana, alam roh, alam surga, dan alam kaisar. Setiap alam dibagi menjadi 3 subkelas, tahap awal, tengah tahap, dan kesempurnaan yang luar biasa. Alam spiritual pil kelas 8 dapat dibuat di surga, pil kelas 9 dapat dibuat di alam surga, dan pil kelas kaisar dapat dibuat di alam kaisar. Setelah berpikir tentang itu, Xiaoyan juga datang ke Mo Chen, dan hanya ingin mengujinya, tetapi tanpa diduga Wang Zong dan beberapa orang tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian mengalihkan pandangan mereka dengan tajam ke Xiaoyan, seolah memberi isyarat sesuatu. Xiaoyan mengangguk dengan sadar setelah melihat ini, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Wang Zong, kekuatan jiwanya 4. Mo Chen juga berkata dengan lembut. Dibandingkan dengan Wang Zong, dia tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun,
kekuatan jiwa adalah sesuatu yang tidak berwujud dan dia lebih bersedia menghabiskan lebih banyak waktu berlatih ilmu pedang di belakangnya. Sun Ming, kekuatan jiwa adalah 3. Mo Chen juga berbicara perlahan. Hehehe, kamu lelaki tua yang sembrono, kekuatan jiwamu sebenarnya jauh lebih lemah daripada milikku. Wang Zong berkata kepada Sun Ming dengan puas. Kekuatan jiwa tidak cocok untukku, tapi itu yang paling cocok untukku. Sun Ming juga menyeringai, sama sekali tidak senang dengan ejekan Wang Zong. Dan meskipun kekuatan jiwamu 4, kamu tampaknya lebih kuat dariku, mengapa kita tidak pergi dan bertarung sekali saja? Sun Ming juga tersenyum dengan jujur. Wang Zongwen juga buru-buru tutup mulut ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun dia idiot pedang, dia tidak ingin melawan Sun Ming, karena ketika mereka masih di 7 kota besar, keduanya sering saling bertarung, jadi mereka akrab satu sama lain. Garis keturunan seorang pejuang bukanlah lelucon. Meskipun dia telah menguasai beberapa teknik niat pedang, Wang Zong tidak peduli dengan kerusakan fisik yang dia derita saat dia bertarung. Mueller, kekuatan jiwanya 5. Sensu, kekuatan jiwanya 5. Monster, kekuatan jiwa adalah 6. Liu Yin, kekuatan jiwa adalah 6. Feng Yi, kekuatan jiwa adalah 7. Yueru, kekuatan jiwanya 7. Mo Chen memandang orang-orang di depannya dan menggelengkan kepalanya. Meskipun baik untuk memiliki kekuatan jiwa 7, jelas bahwa kekuatan jiwa adalah hal yang paling penting di sini, dan setidaknya perlu untuk memenangkan gelar bakat terbaik kelas 5. Hanya kekuatan jiwa 8 yang mungkin. Jadi dia menatap tak berdaya pada 8 orang di depannya. Xiao Yan melihat dirinya sendiri sedikit, bahkan jika Feng Yi dan Yue Ru hanya dinilai sebagai 7 dalam hal kekuatan jiwa kaisar realem mereka, maka jika dia sepenuhnya dihitung, mungkin 8 akan menjadi batas, tetapi tidak ada gunanya untuk berpikir, begitu banyak sekarang, dan kemudian maju selangkah lebih maju, menatap Mo Chen. Kakak senior Mo, aku belum mengujinya. Xiao Yan juga berbicara seolah-olah dia memperhatikan bahwa mata Mo Chen tiba-tiba redup, dengan tatapan linglung. Oh, lihat betapa tidak sabarnya saya salah ingat. Saya pikir ujiannya sudah selesai, hahaha. Mo Chen juga tertawa. Orang-orang yang luar biasa, sumber daya yang bisa mereka dapatkan akan sangat kaya, tetapi mereka bisa diperlakukan berbeda hanya karena mereka adalah bakat biasa-biasa saja, jika tidak mereka akan dikenal oleh orang-orang di atas, tetapi mereka telah melanggar tabu Suan Santian. Ayo, ikuti saja cara mereka sebelumnya. Omong-omong, Xiao Yan juga menutup matanya dan menjadi tenang, dan kemudian mengomunikasikan kekuatan di ranah jiwanya untuk bergerak menuju manik isap di tangan Mo Chen. Di ruang gelap, dengan munculnya kekuatan jiwa Xiao Yan, itu langsung menjadi lebih cerah. Mo Chen juga dikejutkan oleh kekuatan jiwa yang tiba-tiba dan besar, dan kemudian mengubah keadaan malasnya sekarang dan dengan hati-hati menatap manik hisap di tangannya. Pura-pura misterius. Mueller juga sangat tidak senang dengan tindakan Xiao Yan. Lagi pula, dia dikalahkan oleh Xiao Yan di reruntuhan sebelumnya, dan kemudian ayahnya pergi ke rumah Yue untuk menangkap Xiao Yan, dan diberi hadiah besar dari Xiao Yan. Oleh karena itu, dia sangat membenci Xiao Yan. Bocah ini, mengapa kamu merasa kekuatan jiwamu telah meningkat? Wang Zong juga berkata, jelas kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Xiao Yan sekarang lebih kuat daripada ketika dia berada di King Cheng dan reruntuhan. Aku mendengar bahwa selain jiwanya yang kuat, Xiao Yan juga seorang alkemis kaisar kelas 1. Feng Yi jelas terkejut. Dia pernah mendengar ini sebelumnya, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Seorang apoteker, 3 kondisi paling dasar untuk memurnikan obat, bahan, api, dan persepsi jiwa. Xiao Yan memiliki bahan dan api, tetapi untuk kekuatan jiwa, Feng Yi pasti tidak akan mempercayainya. Hanya dengan melihatnya saat ini, Feng Yi juga sedikit mengernyit. Jelas, bukti yang tak terhitung jumlahnya ini menunjukkan bahwa Xiao Yan ini sangat mungkin untuk menjadi alkemis kaisar tingkat pertama. Bahkan jika dia dapat mencapai peringkat kaisar pertama di usia muda, pencapaian masa depannya juga tidak terbatas. Feng Yi juga menutupi bibirnya yang terkejut, dan kemudian menatap Xiao Yan di sampingnya, seolah-olah dia telah membuat keputusan di dalam hatinya. Aku ingin tahu berapa banyak yang bisa dicapai Xiao Yan kali ini. Sun Ming juga berkata dengan rasa ingin tahu. Menurut spekulasiku, karena Feng Yi adalah jiwa kaisar, kekuatan jiwa Xiao Yan terlalu kuat daripada miliknya,
jadi tidak mengherankan untuk menilainya sebagai 8. Yao Mei juga memainkan jarinya dan kemudian memakai godaan busur manusia. Apakah itu 8? Ini benar-benar menakjubkan, layak menjadi apoteker peringkat pertama kaisar. Beberapa orang juga terus mengobrol. Mo Chen menatap bola penyerap roh di tangannya dan tiba-tiba menemukan bahwa bola penyerap roh mulai berubah. Tidak seperti orang lain yang lambat, kali ini berubah dengan cepat. 8. Angka mencolok muncul di manik isap. Tentu saja, kata beberapa orang yang telah menyelesaikan tes. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga berkumpul di orb penyerap roh, mencurahkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya. Melihat ini, Mo Chen tidak punya waktu untuk bersukacita ketika dia melihat manik penyerap roh di tangannya berdetak perlahan, dan kemudian semua orang melihat matamu. Chen menatap manik penyerap roh itu. 9. Ini sebenarnya 9. Mo Chen juga berteriak kegirangan. Ini belum berakhir, kata Yueru dengan mata tajam. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, sebelumnya telah mengerahkan semua kekuatan jiwa di alam jiwa di tubuhnya untuk mengairi manik-manik roh, tetapi sekarang dia tidak berdaya untuk membuka matanya. Mendengar kata-kata Mo Chen, Xiao Yan juga mengangguk puas, dan baru saja akan membuka matanya, dia dikejutkan oleh kekuatan di tubuhnya. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa di bagian dalam tubuhnya, di tempat Nigongwan, sebuah kekuatan juga berkumpul dengan gila menuju orb penyerap roh. Dan Mo Chen, yang sangat gembira, jelas tidak menemukan kekuatan ini. Namun, ketika kekuatan itu disuntikkan ke dalam Spirit Absorbing Orb, 9, asli pada Spirit Absorbing Orb tiba-tiba berubah menjadi 10.